Nah ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri, kanan, depan, belakang pelihara anjing semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Wahyu Siregar di channel Lautan Ilmu 1982, channel tempat berbagi berbagai informasi, tutorial, dan ilmu-ilmu penting lainnya. Baiklah, di video kali ini saya ingin berbagi informasi yang viral, yaitu tentang Roy Suryo polisikan Menteri Agama hari ini, bawa pasal penistaan agama. Jadi, kawan-kawan, bagaimana nanti informasi selanjutnya? Silakan disimak video ini hingga selesai, karena nanti di akhir video saya akan masukkan rekaman yang membuat Roy Suryo mempolisikan Menteri Agama hari ini. Jadi ada rekamannya. Nanti silakan dinilai sendiri saja bagaimana penilaian kawan-kawan semua. Oke, baiklah, kita lanjutkan. Adapun informasinya sebagai berikut. Informasi ini dikutip dari Jakarta, CNN. Perhatikan, kita baca. Di sini judulnya, Roy Suryo polisikan Menak Yakut hari ini, bawa pasal penistaan agama. Silakan kita dibaca dipahami, didengarkan. Jakarta, CNN Indonesia, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Roy Suryo mengaku akan melaporkan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas ke Polda Metro Jaya hari ini Kamis tanggal 24 Februari 2022. Roy melaporkan Yakut karena diduga membandingkan suara azan dan gonggongan anjing dalam sebuah wawancara di Pekanbaru, Riau beberapa hari yang lalu. Nah, ini ngerihin kalau memang benar. Ini memang masuk kepada penistaan agama. Hari ini KRMT Roy Suryo bersama Kongres Pemuda Indonesia akan membuat laporan polisi terhadap Yakut Khalil Qomas yang diduga membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing, kata Roy dalam keterangan resminya Kamis tanggal 8 bulan 2. Roy mengatakan ucapan Yakut itu diduga melanggar pasal 28 ayat 2 junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik ITE atau bisa dijerat dengan pasal 156A KUHP tentang penistaan agama. Roy mengatakan pihaknya akan membawa berbagai bukti guna menunjang laporan tersebut, di antaranya rekaman audio dan visual statement Yakut tersebut serta pemberitaan berbagai media. Alias bukan hanya persepsi pelapor saja, kata dia. Yakut saat wawancara media di Pekanbaru Riau sempat meminta agar volume suara toa, masjid dan musola diatur maksimal 100 dB atau desibel. Selain itu, waktu penggunaan disesuaikan setiap waktu sebelum azan. Hal itu dia sampaikan merespon edaran yang dikeluarkannya mengatur penggunaan toa di masjid dan musola. Namun, ia kemudian mencontohkan suara-suara lain yang dapat menimbulkan gangguan, salah satunya suara gonggongan anjing. Yang paling sederhana lagi, kalau kita hidup dalam satu kompleks, misalnya kiri, kanan, depan, belakang, pelihara anjing semua. Misalnya menggonggong dalam waktu bersamaan, kita terganggu nggak? Artinya apa? Suara-suara ini, apapun suara itu harus kita atur, supaya tidak jadi gangguan. Seperti musola masjid, silakan dipakai, tetapi tolong diatur agar tidak ada terganggu, kata Yakut. Nah, ini adalah informasi yang kita kutip dari CNN Indonesia, yaitu berita hari ini. Oke mudah-mudahan bermanfaat. Nah, dan ini saya masukkan rekaman video, rekaman ketika diwawancarai di Pekanbaru. Oke, mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah ibadah saudara-saudara kita non-muslim itu bunyikan toa sehari 5 kali dengan kenceng-kenceng secara bersamaan. Itu rasanya bagaimana? Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri, kanan, depan, belakang pelihara anjing semua. Misalnya menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu nggak? Artinya apa? Bahwa suara-suara ini, apapun suara itu ini harus kita atur supaya tidak menjadi gangguan. Speaker di musola, masjid monggo dipakai, silahkan dipakai, tetapi tolong diatur agar tidak ada yang merasa terganggu.
agar niat menggunakan toa, menggunakan speaker sebagai sarana, sebagai wasilah untuk syiar, melakukan syiar tetap bisa dilaksanakan tanpa harus mengganggu mereka yang mungkin tidak sama dengan keyakinan kita. Berbeda keyakinan kita harus tetap hargai. Itu saja intinya.